Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Stephen Amstrino. Kita masih melanjutkan ya teman-teman terkait akuntansi. Jadi di video sebelumnya kita udah belajar ya, kita udah membahas laporan-laporan keuangan yang diakui di akuntansi, ada 7 ya. Tapi yang bakal kita sering pelajari dalam waktu dekat itu ada 3. Apa aja coba? Ya, yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, dan juga neraca. Jadi diharapkan teman-teman setelah menonton video sebelumnya itu udah kebayang ya, laporan-laporan itu seperti apa sih formatnya, bentuknya itu seperti apa aja yang diperhitungkan, kemudian menghitungnya tuh kayak mana, dan fungsinya tentu saja itu untuk apa. Nah, kalau gitu di video kali ini kita akan belajar ya tentang penyesuaian. Apa yang disesuaikan? Yang disesuaikan adalah ya tentu transaksi-transaksi yang terjadi ya, atau peristiwa keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan atau entitas ekonomi. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini. Kerangka materi kita ada 3 ya teman-teman. Ada basis akuntansi, akrual versus kas, kemudian ada penyesuaian, kemudian yang terakhir ada pendekatan aset versus beban. Oke, yang pertama adalah basis akuntansi ya teman-teman. Pelaporan pendapatan dan beban itu mempunyai 2 basis. Jadi dalam mengakui pendapatan atau mengakui beban itu kita mengenal 2 cara. Yang cara pertama adalah basis kas, yaitu pendapatan dan beban diakui saat kas diterima atau dibayar. Jadi benar-benar transaksi ini tuh ya yang dicatat ya kas, dan kas. Dia tidak mengenal utang, tidak mengenal kewajiban atau piutang, pokoknya kas. Kalau kasnya bergerak dicatat, kasnya masuk dicatat, kas keluar dicatat. Berbeda dengan basis akrual. Untuk basis akrual itu mengenal utang dan piutang. Nah, itu pendapatan diakui saat prestasi sudah dilakukan. Artinya kan kita misalkan sebagai sebuah perusahaan, kita telah melakukan sebuah jasa yang diminta tapi uangnya belum dibayar sama pelanggan. Maka dari itu kita harus mengakui itu sebagai pendapatan, tapi kita juga mengakui itu sebagai piutang. Nah, itu bedanya. Kemudian yang beban itu diakui saat kewajiban timbul. Kita sudah harus mengakui itu sebagai beban atau expense, dan kita juga mengakuinya sebagai payable atau utang. Nah, di sini beda jelas ya teman-teman. Kalau basis kas itu ya kas tidak mengenal utang piutang, sedangkan di basis akrual itu mengenal utang dan piutang. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan basis ini tuh. Nah, basis kas itu tujuannya untuk mengetahui arus kas masuk dan kas keluar. Jadi ya penggunaan kasnya itu teman-teman benar-benar berbasis kas gitu. Kemudian basis akrual itu untuk menggambarkan hak yang dimiliki perusahaan dan aset dan kewajiban perusahaan tuh lebih jelas gitu. Yang hak perusahaan itu harus diakui kalau di akrual, makanya ada piutang. Jadi itu bisa menambah kekayaan, atau yang beban itu bisa mengurangi kekayaan. Jadi sisanya itu adalah yang bisa diolah lagi sama perusahaan, yang bisa misalnya ya kas, kita punya kewajiban sebesar 100, kita punya kas 200. Nah, kas 100 itu harus kita sisihkan tuh untuk membayar kewajiban kita pada saat pembayarannya nanti. Nah, yang bisa kita otak-atik itu yang 100 ini gitu. Nah, untuk penyesuaian itu adalah akuntansi, adalah akrual teman-teman. Basis kas nggak ada penyesuaian, yang ada itu penyesuaian di basis akrual. Nah, kita coba ambil contoh sederhananya. Tagihan listrik pada bulan Desember 2019 sebesar $100, dibayar pada bulan Januari 2020. Untuk basis kas, beban diakui tahun 2020 karena bayar kasnya itu di tahun 2020. Jadi benar-benar kas ya teman-teman. Transaksinya itu dicatat kalau kasnya itu udah bergerak gitu. Nah, kalau akrual, beban diakui tahun 2019 karena kewajiban untuk membayar sudah timbul. Nah, di situ dia mencatat sebagai utang.
gitu, utang listrik gitu ya teman-teman. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya kayak gini. Kalau basis kas, itu jurnalnya utilities expense atau beban lain-lain, atau kalau beberapa keterangan juga ada beban listrik gitu, atau electricity expense gitu. Pada cash pada bulan Januari sebesar 100. Sedangkan basis akrual itu di Desember sudah mengakui, itu Desember 2019 ya teman-teman. Jadi Desember 2019 sudah mengakui utang sebesar 100 tuh. Utilities expense pada utilities payable. Nah, utilities payable itu utang ya. Nah, kemudian pada Januari 2020-nya itu kita baru membayar kasnya. Jadi kita bukan mendebit expense tapi mendebit utang kita. Nah, sebenarnya penyesuaian tuh apa sih teman-teman? Kenapa sih perlu gitu ya? Penyesuaian itu tuh merupakan kegiatan menyesuaikan saldo perusahaan agar mencerminkan kenyataan. Itu tadi. Jadi hak perusahaan itu udah ketahuan, harus dicatat juga. Kemudian kewajiban perusahaan itu harus dicatat juga. Gitu. Kemudian kapan dilakukannya? Dilakukannya itu akhir tahun atau akhir periode akuntansi. Kan periode akuntansi itu nggak harus 1 Januari sampai dengan 31 Desember ya teman-teman. Buat yang ketinggalan boleh cek ke video selanjutnya, video sebelumnya yang membahas tentang periode akuntansi. Gitu. Nah, kemudian yang harus kita sesuaikan dalam penyesuaian itu tuh apa aja? Ada 5 ya teman-teman. Ada deferred revenue, yaitu pendapatan yang ditangguhkan. Kemudian ada deferred expense, beban yang ditangguhkan. Accrued revenue, pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian accrued expense, pendapatan yang masih harus dibayar. Kemudian ada depresiasi, yaitu penyusutan aset tetap yang kita punya. Kita masuk yang pertama ya, deferred revenue. Gampangnya gini untuk memahami. Kas sudah kita terima, tapi jasa atau produk belum kita berikan sebagai perusahaan ya. Kas sudah kita terima, jasa atau produk belum kita berikan. Contoh akunnya itu unearned revenue. Itu dalam pos liability. Nah, ini contoh kasusnya nih. Pada tanggal 1 Desember 2019, pelanggan menyewa gedung untuk 3 bulan sampai dengan 1 Februari 2020 dengan membayar di awal sebesar $90. Nah, artinya kan $90 ini untuk 3 bulan kan teman-teman. Kita asumsikan di sini periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember ya. Nah, jadi pada tanggal 31 Desember artinya kan bulan berjalan dalam penyewaan gedung itu baru berapa bulan? 1 bulan, teman-teman. Jadi Desember, benar-benar baru Desember, sedangkan dia kontrak habis sampai dengan Februari. 3 bulan sewa itu Desember, Januari, Februari. Sedangkan kita melaporkan laporan keuangan itu 31 Desember, artinya kan sewa kita baru 1 bulan tuh. Gitu. Jadi yang kita akui adalah 1 bulan itu. 1 bulan itu sebesar ya 90 dibagi 3 bulan aja untuk dapat berapa harga per bulannya. Kemudian selanjutnya ada deferred expense. Ini kebalikan ya dari deferred revenue tadi. Kalau ini kita sebagai sisi yang mengeluarkan kas. Kas sudah dikeluarkan, namun beban belum terjadi. Kas sudah dikeluarkan, namun beban belum terjadi. Contohnya, pada tanggal 1 Desember 2019, perusahaan membayar asuransi sebesar $100 untuk 5 bulan. Nah, untuk 5 bulan itu kan Desember, Januari, Februari, Maret, April. Asumsi kita masih sama bahwa periode akuntansi perusahaan itu sampai dengan 31 Desember 2019 ya. Jadi selama 1 bulan itu kita harus mengakui, kita harus menyesuaikan agar di laporan keuangan tahun 2019 itu mencerminkan kenyataan. Jadi yang kita akui itu sebesar 1 bulan atau 100 dibagi 5 bulan, yaitu 20. Nah, untuk selanjutnya accrual revenue. Itu mudahnya adalah kas belum diterima, jasa atau produk sudah diberikan. Kas belum kita terima, tapi jasa atau produk sudah kita berikan.
Contohnya, pada tanggal 1 Desember 2019, perusahaan memberikan pinjaman kepada PTA untuk jangka waktu 2 tahun sebesar $1.000 dengan bunga 2% setiap tahun. Nah, ingat ya teman-teman, 2% itu adalah setiap tahun. Jadi, kita asumsi masih sama, pelaporan keuangan tanggal 31 Desember 2019. Nah, jadi kita harus mengakui bunga tuh. Bunga dari Desember sampai dengan 31 Desember 2019 untuk mencerminkan kenyataan tadi. Hak kita atas bunga itu berapa? Nah, nilainya adalah 2% dikali 1000. Itu kan per tahunnya. Kemudian itu dibagi 12 untuk mendapatkan 1 bulannya. Gitu. Tergantung, kalau misal dia 1 November ya berarti 2 bulan. Dia 1 Oktober berarti 3 bulan. Gitu ya, teman-teman. Kemudian accrual expense, yaitu kas belum dibayar, tapi beban sudah terjadi. Kas belum dibayar, beban sudah terjadi. Nah, contohnya, perusahaan membayar gaji karyawannya sebesar $100 setiap tanggal 25 setiap bulannya. Gaji bulan Desember 2019 sudah dibayarkan. Asumsi karyawan bekerja 30 hari setiap bulannya dan libur setiap tanggal 31. Nah, ini gimana? Tanggal 25 itu pembayaran gaji. Kemudian tanggal 26 dan seterusnya sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya itu periode bekerja selanjutnya. Jadi pada tanggal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu karyawan sudah berhak atas gajinya. Jadi karyawan itu berhak atas gajinya selama per hari ya teman-teman. Karyawan bekerja di hari itu, dia sudah berhak untuk mendapatkan gaji, walaupun dibayarnya itu setiap bulan. Nah, kita asumsikan seperti ini. Libur setiap tanggal 31, artinya hak perusahaan, hak karyawan untuk tahun 2019 akhir adalah tanggal 26, 27, 28, 29, dan 30. Yaitu maksudnya sampai 30 aja. Jadi 26 sampai tanggal 30 itu harus diakui bahwa kita sudah memiliki beban atas gaji kepada karyawan. Gitu teman-teman. Gajinya berapa? Yaitu kan dia bekerja 5 hari tuh. 5 hari dari 30 hari. 5 per 30 dikali $100 per bulannya tuh. Gitu nilainya. Silahkan hitung sendiri-sendiri ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada depresiasi, yaitu penurunan nilai dari aset tetap perusahaan. Misal, pada tanggal 1 Januari 2019, perusahaan membeli mesin seharga $500 dengan masa manfaat 10 tahun. Nah, jadi dalam depresiasi itu yang harus kita perhatikan itu masa manfaatnya ya teman-teman. Jadi itu untuk sebagai perhitungan kita dalam menghitung depresiasinya itu berapa, atau penyusutannya itu berapa, atau penurunan nilai dari aset itu berapa. Nggak mungkin kan aset itu tuh akan bernilai sama walaupun udah bertahun-tahun kita gunakan. Itu nggak mungkin banget, karena nanti pada akhirnya mesin itu bisa aja rusak, bisa aja nggak bisa dipakai lagi. Nah, jadi kita harus menyesuaikan sebenarnya ada penurunan nilai berapa sih setiap tahunnya gitu. Selanjutnya ada pendekatan ya. Kita di akuntansi mengenal pendekatan-pendekatan dalam mencatat juga. Jadi ada pendekatan aset, ada pendekatan beban. Yang kita beli, kalau yang aset itu yang kita beli dicatat sebagai aset. Sedangkan beban kita catat sebagai beban. Misalnya, pada tanggal 1 Desember 2019, perusahaan membayar asuransi sebesar 100 untuk 5 bulan. Dalam pendekatan aset, kita mencatat jurnalnya adalah prepaid insurance pada cash. Kemudian untuk pendekatan beban, pencatatannya adalah insurance expense pada cash. Nah, tentu berbeda kan? Yang prepaid insurance itu adalah aset, yang insurance expense itu adalah beban. Nah, dari dua ini nanti penyesuaiannya pun beda, teman-teman. Penyesuaiannya akan kita pelajari di video selanjutnya ya. Jadi, stay tune untuk video selanjutnya. Kemudian ada pendekatan kewajiban.
yaitu yang kita jual dicatat sebagai kewajiban. Sedangkan pendapatan yang kita jual dicatat sebagai pendapatan. Ini kebalikan yang tadi ya teman-teman. Yang aset kebalikannya kewajiban, kemudian yang beban kebalikannya pendapatan. Jadi pada tanggal 1 Januari 2019, pelanggan menyewa gedung untuk 3 bulan sampai dengan 1 Februari 2020 dengan membayar di awal sebesar $90. Nah, jurnalnya untuk yang pendekatan kewajiban adalah cash pada unearned rent revenue, kemudian pada pendekatan pendapatan, jurnalnya adalah cash pada rent revenue. Nah, begitu juga yang ini, penyesuaiannya pun beda. Jadi, tunggu ya, di video selanjutnya kita akan bahas perbedaannya. Sekian dulu video kita kali ini. Semoga udah kebayang ya teman-teman terkait apa aja sih yang perlu kita sesuaikan, penyesuaian itu apa gitu. Jadi di sini kita belum belajar tentang jurnal penyesuaiannya, akan kita pelajari di video selanjutnya aja. Di sini yang ditekankan adalah teman-teman tuh tahu sebenarnya apa-apa aja yang perlu kita sesuaikan. Jadi nanti kalau di soal teman-teman ketemu transaksi itu, teman-teman udah bisa mengenali tuh. Oh, ini transaksi deferred revenue. Oh, ini transaksi accrual expense. Jadi nanti teman-teman bisa menandai gitu. Ini perlu penyesuaian, ini perlu disesuaikan di akhir tahun. Nah, gitu ya teman-teman. Untuk menutup video kita kali ini, seperti biasa, kita ada pantun. 1. Bahasa akuntansi kas. 2. Bahasa akuntansi akrual. Belajar akuntansi dengan jelas. Tentu di sini tempatnya Al. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa follow Instagram aku dan juga like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.